Oke, jadi selamat siang Bu Karisa dan teman-teman. Saya Mikael Albert Utama Jaya dari kelas 5 CEN 20. Kini mau menampilkan video tentang pencemaran udara. Selamat menyaksikan. Oke, jadi polusi udara itu adalah masuknya bahan polutan ke udara dalam jumlah yang membahayakan. Ini bisa membuat atmosfer kita menjadi berbahaya. Tapi kayak gimana tuh bahayanya? Oke, bermula dari CO2 yang dihasilkan bisa dari pembakaran pabrik atau bakaran sampah atau asap kendaraan, atau juga bisa asap vulkanik. Gas-gas polutan seperti CO2 yang kalian lihat di gambar ini, dia akan naik ke udara. Ketika sampai di atmosfer, ya dia akan menumpuk di atmosfer. Tapi nggak cuma CO2 aja, masih banyak sekali polutan yang dilepaskan dari bumi, bahkan lebih banyak dari itu. Inilah yang disebut gas rumah kaca. Ketika panas matahari menyinari bumi, ini sebagian akan diserap oleh sebagai fotosintesis dan suhu untuk menghangatkan bumi. Tapi ketika ada polutan, ini panasnya nggak akan langsung keluar dengan begitu saja, nggak akan bisa keluar dengan mudah, tapi harus memantul dulu kembali ke bumi, karena ini gas rumah kaca ini menutupi, jadi panasnya nggak bisa langsung keluar gitu. Nah, ini akan membuat suhu bumi menjadi semakin panas. Inilah dampak dari panas bumi yang nggak bisa keluar itu, adalah pemanasan global. Tentunya ini nggak akan berdampak positif saja, tapi juga akan berdampak negatif. Salah beberapanya ada, yang pertama ada suhu yang panas dapat membuat kutub utara mencair. Hal ini dapat berdampak bagi arus laut dan ekosistem di kutub. Kenapa? Karena suhu yang terlalu panas dapat membuat es di Antartika atau di kutub utara itu mencair. Padahal Antartika itu esnya adalah air tawar. Berdasarkan informasi yang saya dapat, apabila panasnya itu terlalu hangat, ini akan membuat es Antartika itu mencair. Dan apabila itu airnya sampai ke laut, ini akan merubah salinitas dan pada akhirnya akan merubah arus laut. Nah, es ini juga adalah habitat atau tempat tinggal bagi organisme-organisme kan. Ketika dia esnya mencair, organismenya mau tinggal di mana? Lama-kelamaan dia nggak punya tempat tinggal dan dia akan mudah diburu oleh predator-predator yang membuat ekosistem jadi tidak seimbang. Kedua, ada rusaknya terumbu karang. Ini karena terumbu karang ini bersimbiosis dengan zooxanthellae yang adalah alga simbiosisnya gitu. Ketika panas matahari terlalu hangat, zooxanthellae ini akan mati. Kemudian disusul dengan terumbu karang karena mereka bersimbiosis secara absolut. Ketiga, ada ini bencana kekeringan. Wah, ini yang paling kita rasakan sehari-hari nih. Tumbuhan ini stomatanya bisa menguap terlalu banyak dan ini dapat menyebabkan bencana kekeringan yang serius gitu. Nah, yang terakhir, ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker kulit atau masalah pernafasan gitu-gitu. Karena yang suhunya terlalu panas juga ada beberapa organisme yang terdampak. Seperti contohnya capung, kunang-kunang atau kura-kura, karena mereka sensitif terhadap pencemaran udara. Nah, inilah cara-caranya yang bisa kita lakukan. Ada menanam tanaman, karena tanaman itu bisa memproduksi O2 sekaligus tempat tinggal bagi makhluk hidup. Kurangi aerosol untuk mengurangi penipisan laut ozon sehingga tidak terjadi, meminimalisir terjadinya pemanasan global. Lalu kurangi kendaraan, bisa dengan menggunakan yang ramah lingkungan gitu, dan hemat energi. Oke, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.